anak masuk sekolah itu ya, umur 6 atau 7 tahun itu sebenarnya mereka tuh udah siap masuk SD belum sih, Bu? Ya kalau anaknya nggak bisa itu harus jadi concern kita. Ya. Tapi kita nggak menghargai akademik itu lebih daripada menghargai akhlak. Itu penting Terakreditasi ya. itu A gemuk. Untuk biaya gimana yo? Oke. Makassar, sampai ketemu nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cendekia Muda. Kita bersama lagi dalam Edunis, Education Enthusiast dari Cendekia Muda. Ya, saat ini saya Wanda sudah bersama dengan Ibu Rehanani Bahar. Ini kita sebenarnya sudah sering ketemu ya Bu ya. Betul. Tapi untuk saat ini baru sekarang ya. Nah. Dan rasanya sebelumnya kita ngobrolnya ngalor ngidul gitu ya Bu Betul. ya. Banyak cerita tentang macam-macam ya. Iya, tapi sekarang saya juga pengen cerita, curhat juga sama Ibu yang mungkin juga sahabat Cendekia Muda nih dapat manfaat juga nih ya dari yang kita mau obrolin. Karena sebelumnya memang saya punya pengalaman menyekolahkan anak nih dan juga sekarang lagi rame-ramenya ya orang-orang mungkin bulan-bulan ini nih lagi cari sekolah. Ya, tapi juga mungkin anak-anak juga lagi lagi bersiap apakah mereka ini sebenarnya sudah siap masuk SD atau belum gitu ya Bu Nani ya. Betul. Nah, sebenarnya Bu Nani anak masuk sekolah itu ya umur 6 atau 7 tahun itu sebenarnya mereka tuh udah siap masuk SD belum sih Bu? Kalau kita lihat usianya 6 tahun ya. Nih, kalau dari pengalaman saya kan tuh belajar ya tentang pendidikan secara umum, tapi juga kemudian dapat pencerahan dengan pendidikan berbasis sirah nabawiyah. Nah, kalau berbasis sirah nabawiyah artinya kita melihat bagaimana Rasulullah itu dididik oleh Allah. Kalau kita mengambil contoh itu, kita bisa melihat bahwa ternyata umur 6 tahun itu adalah umur yang cukup matang insya Allah. Meskipun sekarang ada kampanye SD itu umur 7 tahun, tapi sebenarnya umur 6 tahun juga anak sudah cukup bisa untuk mulai memasuki dunia yang baru gitu di pendidikannya gitu. Karena waktu itu kalau kita boleh kilas balik lagi kepada Rasulullah tuh melakukan perjalanan jauh di usia 6 tahun. Ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Dan perjalanan yang jauh itu ternyata itu baik untuk melatih jiwa, melatih kematangan seorang manusia. Kita kan dengan sudah menyelenggarakan sekolah hampir 18 tahun ini, itu kita jadi tahu begitu kita belajar ini bahwa memang anak umur 6 tahun itu udah bisa kita latih lah untuk berjalan lebih jauh lagi dari rumahnya gitu. Karena kan usia 6 ke 7 itu ya, itu kan perpindahan dari masa bermain ke masa belajar Bu Nani. Jadi orang tua pusing lah Bu Nani. Aduh gimana ya ini anak saya belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa apa-apa yang mungkin dipersiapkan untuk masuk SD itu. Kira-kira orang tua tuh harus mempersiapkan apa sih? Apakah harus, ayo kamu harus bisa baca dulu ya nanti masuk SD nggak bisa baca gimana? Iya benar. Stres tapi itu. sebenarnya mah orang tua nggak usah terlalu cemas ya dengan misalnya nih anaknya belum bisa baca, belum bisa berhitung. Kalau usianya kan biasanya di setiap sekolah TK itu ya, atau ada gurunya atau ada tim psikologinya yang melihat kematangan anaknya. Ada aja anak yang tidak matang, tapi pada umumnya itu kalau mereka udah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di TK itu, bermain dengan gurunya dan teman-temannya biasanya sudah cukup matang di usia itu tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya pun mereka belum bisa baca, no problem. No problem ya sebenarnya, nggak masalah ya. Karena memang tugas baca bahkan di SD itu kan baru di SD lah diajar secara terstruktur bagaimana bunyi dikeluarkan. Ya kayak misalnya tenang ya. Bunyi B gimana kan? C itu contohnya bunyinya kayak gimana? Cicit gitu kayak gitu. Nah itu diberikan tuh baru di SD diberikan secara terstruktur. Jadi memang perencanaan pembelajarannya itu dari SD lah baru diajar membaca. Gitu. Jadi membacanya juga cukup bermakna ya karena selain dia bisa belajar mengeluarkan bunyinya, dia juga lebih menangkap maknanya. Gitu. Soalnya saya sebagai ibu dulu pernah loh, Bu Wanda itu anaknya udah bisa baca belum? Kan mau masuk SD. Duh, kok saya jadi nggak pede ya gitu. Tapi ternyata nggak perlu ya. Nggak perlu. Kalau di sekolah kita ya di Cendekia Muda kita
menerima siswa yang belum bisa baca Ya dan itu sekolahnya dulu di mana ya berarti ya. Nah, berarti Bu Nani yang paling penting itu adalah kematangannya ya, kematangan dia ya. masuk ke SD. Apa tuh yang kira-kira harus dilakukan oleh orang tua untuk menstimulasi anaknya biar secara matang mereka siap masuk SD gitu? Ya, kalau di usia 5 sampai 8 tahun itu tahap di mana dia mulai berkembang, seperti kalau misalnya tanaman itu kayak akar yang halus tuh lagi Iya, iya, cari-cari iya. makanan. Nah, anak usia ini tuh dia lagi gitu. Jadi bagaimana kita menemaninya bersama untuk menjadi itu tadi, dia baru mencari ke sana ke sini gitu. Jadi kita kayaknya ikutin aja, kita ikutin dan kita lebih kepada menjaga lingkungannya gitu, agar perjalanan dia mencari makanannya itu selamat gitu. Iya, Jadi iya, dia iya. nggak terpotong, dia nggak apa. Jadi kita jagalah sekitarnya dengan cara apa, memberi gizi yang baik ya, memberi contoh-contoh, memberi teladan, memberi perkataan-perkataan yang baik, dan jangan lupa stimulasi fisik. Iya, iya, Ya iya. itu sebenarnya dari usia yang kecil tuh perlu banget stimulasi fisik. Main Jadi ya. jangan takut. Dulu kita pernah ya ketika baru belajar gitu bagaimana pendidikan itu, anak usia SD kelas 1 ini sangat diproteksi gitu. Jadi jangan sampai Nggak kena boleh panas ini, nggak boleh matahari, itu gitu ya. jangan sampai ini kasihan nanti Iya, iya, pusing iya. dan sebagainya. Sebenarnya akhirnya kita menemukan after this years gitu ya, ternyata mereka bisa kok gitu. Adaptasi ya. Dan memang kalau kita belajar dari sirah juga itu latihan fisik di tempat-tempat berbukit. Jadi memang itu sangat menstimulasi kesiapan dia menerima pelajaran-pelajaran yang baru. Berarti memang harus capek dulu Menerima gitu. teman-teman yang baru. Biar fokus ya. Iya, jadi fisiknya itu memang diakomodir. Jadi dia nanti lebih endurance-nya ada gitu. Iya, Gitu iya. loh maksudnya. Iya, kalau belajar memang perlu Iya kan, kalau endurance SD juga. udah Iya, harus benar-benar. tahan berapa menit Benar, gitu kan. fokusnya juga ya, Bu Fokusnya, Nani. Iya, benar. jadi latihan-latihan itu untuk persiapan masuk SD-nya gitu ya. Di rumah mungkin kita ajak aja anak-anak kita main. Oh, tapi diajak main ya? Main, Bukan disuruh belajar. lari-lari di atas Oke. mungkin yang agak berbukit, yang ada berkontur gitu kan. Sehingga dia fisiknya sudah cukup kuat ketika dia harus duduk mendengarkan gurunya, karena kalau SD kan waktu belajarnya lebih panjang ya dari Iya, TK, dari TK. ya. Terus untuk permata pelajaran gitu atau kegiatannya itu dia juga lebih panjang dari TK. Jadi dan juga gurunya lebih tidak terlalu gitu ya, masih tapi nggak terlalu menolong gitu kan dalam hal kemandirian untuk misalnya ke toilet, bergaul gitu sama temannya. Dia harus sudah punya keberanian gitu. Tapi kan biasanya kalau udah lari-lari capek gitu jadi susah fokus loh Bu Nani. Nah itu gimana nih melatih fokusnya biar siap masuk SD? Jadi yang dimaksud lari-lari itu dia di rumah ini untuk persiapannya. Orang tua ngajak mereka banyak main di luar, main menguatkan fisiknya, tapi juga mengajarkan mereka mulai paham dengan adab gitu ya, dan karakter-karakter seperti misalnya jujur, bersih gitu ya. Dan mulai diajar, terus mulai diajar untuk bertemu dengan orang-orang gitu. Jadi sebelum dia masuk SD, mungkin dibawa kemana gitu ya anaknya, ketemu siapa, dikenalkan, ini anak saya, gitu ya. Sehingga ketika begitu dia dilepas, dia nggak takut sama orang-orang yang baru gitu. Iya. Penting ya, karena kan pastinya itu ketemu orang barunya banyak banget, beda sama di TK mungkin ya. Iya, betul. Seperti itu ya, jadi mesti diajari juga untuk kemandirian dan kepercayaan dirian. Betul ya? Iya. Berarti persiapannya harus mungkin 1 tahun sebelumnya? Sebelum masuk SD atau dari kapan Ibu Nani? Bisa, tapi kita juga nggak usah terlalu bertahap ya. Ini harus persiapan banget sampai kitanya juga jadi stres gitu. Ya jangan, karena kan ada guru udah punya tugas, guru tahu apa yang dia akan dia lakukan, dan insya Allah guru-guru itu pasti menyentuh anaknya juga dengan tidak terlalu jauh, dengan sikap yang tidak terlalu jauh dari guru-guru TK-nya. Adaptasi dulu ya. Iya, adaptasi dulu. Jadi masih dalam kepala guru itu biasanya kalau untuk anak baru masuk kelas 1, gurunya masih yang menyentuhnya seperti guru-guru TK menyentuh siswanya. Itu nanti ada durasi-durasi fokus yang harus dijalani ya. Gitu paling.
sama mungkin latihan fisiknya juga lebih kencang lagi karena kan sudah SD. Nah, berarti kan kuncinya di guru ya. Betul. Berarti nih sebagai orang tua mesti tahu nih guru-guru seperti apa yang bisa seperti itu. Karena nggak semua sekolah kayak gitu kan. Betul Bu Nani ya. Harus Nah, tahu guru yang berkualitas, yang ya. bisa jagain anaknya biar mereka nggak takut masuk sekolah gitu ya. Dan ini mulai tips buat orang tua nih berarti kan. Gimana caranya cari sekolah yang dapat guru kayak gitu Bu Nani. Betul. Gimana nih? Iya, jadi guru itu kan Kualitas dia guru. punya kompetensi ya Iya. yang harus dipenuhi. Ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, ada kompetensi pedagogik, dan ada kompetensi profesional. Banyak ya. Iya, ya, jadi guru itu dia harus punya kepribadian yang kuat, berperan sebagai figur pemimpin. Karena kan di kelas itu guru yang jadi pemimpin ya. Jadi supaya bisa mengarahkan dengan cara yang menyenangkan. Selain itu juga tentu saja kompetensi pedagogik dari guru itu memang harus mengikuti. Artinya dia tahu tuh cara-cara mengajar yang baik, cara membuat perencanaan pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana dia mengaplikasikannya gitu. Dan guru juga memang harus menyiapkan wawasan-wawasan yang luas ya, karena kan yang dihadapi banyak anak ya. Dan banyak anak tuh bukan anaknya aja yang hadir ya di sekolah. Iya. Orang tuanya juga ada di belakangnya gitu sebenarnya kan. Jadi pasti ada aja pertanyaan, ada aja hal yang harus dijelaskan bukan kepada anak aja, tapi kepada orang tua, karena memang pada kenyataannya kita ingin agar anak ini juga setelah dia pulang sekolah ada yang mengajaknya bicara tentang pelajaran. Gimana gitu. tadi sekolah gitu Iya, ya? mungkin Gimana seperti gurunya itu gitu atau ya? langsung aja misalnya kan dia nanti dapat informasi dari Buku ya. dari guru ya, Guru. dapat informasi bahwa tadi gini mam, bun kayak gini, nanti bundanya ngobrol-ngobrol lepas, ngobrol-ngobrol ringan sama anaknya, jadi anaknya ada penguatan gitu. Ih persis deh, saya jadi ingat waktu masa-masa saya menyekolahkan anak saya Bu Nani. Iya. Jadi kenapa saya memilih sekolah itu, apa ya sekolahnya? Nanti tunggu ya ceritanya siapa. Karena saya awalnya ngelihat gurunya dulu, ini kayaknya karakternya oke nih. Berarti nggak jauh deh guru-guru di sana pasti akan seperti itu. Karena kan pada saat kita masukin anak sekolah itu pengennya karakter anak kita kan baik. Karena kita butuh pendidikan karakter. Dan kita betul kata Bu Nani, gurunya juga karakternya harus baik ya. Dan terbukti nggak salah pilih sih. Yang tadi Bu Nani cerita pas udah sekolah, Mam, ini anaknya tadi gini, itu bener kejadian sama saya. Gitu. Dan nggak salah pilih, memang sekolahnya Cendekia Muda yang saya pilih. Oh, gitu ya. Iya ya, jadi ada pengalaman ya. Iya, guru itu benar-benar yang kita cari karena saya pengen tahu gurunya seperti apa. Karena saya waktu itu pengennya cari sekolah yang gurunya bisa nggak cuek gitu sama anaknya. Ya, dan mampu berkomunikasi dengan orang tua. Iya, nah, betul. ini kompetensi sosialnya ini nih di sini berperan. Jadi kalau dia punya kemampuan sosial yang baik itu, dia mampu menyampaikan dengan jadi membuat orang tua itu menyekolahkan anak itu menjadi tenang gitu. Bukan malah, aduh kenapa lagi belum bikin ini belum. Ya kalau belum bikin, yuk kita sama-sama. Jadi kalau orang tua tidak mampu, bicarakan ke sekolah. Ini saya lagi ini. Bu, gimana ya caranya supaya tugas-tugas ini bisa dibantu? Gurunya mah welcome, insya Allah untuk bantu. Bahkan guru-gurunya itu dulu bukan dulu sampai sekarang kadang-kadang malah ini mah anaknya harus dibantu sampai ke rumah gitu. Jadi kadang ada yang datang ke rumah tuh untuk memastikan situasinya dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena dasarnya itu tadi bahwa kita tuh jadi guru karena Allah ya. Karena ini akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Maka kita nggak bisa membiarkan saja kalau anaknya nggak bisa, ya sudahlah. Ya kalau anaknya nggak bisa itu harus jadi concern kita. Tuh, jadi setiap kita dulu tuh waktu saya pernah jadi kepala sekolah ya, setiap habis semester tuh lihat sebelum penerimaan rapot nih hasil secara umum. Ini kalau ada yang ini itu kita panggil gurunya. Kalau ada yang kurang mencapai ya, kita panggil gurunya, ini ada apa? Ini Bu kayak gini, oke bisa ngobrol lagi nggak sama orang tuanya, ada apa dengan ini? Jadi itu jadi feedback. Makanya ada kegiatan namanya Parent Teacher Conference. Nah itu bagus banget. Ya, atau kalau butuh khusus namanya Parent Teacher Interview. Jadi secara individual tuh boleh datang membicarakan secara detail apa yang terjadi. Kita berharap tuh anaknya semua mencapai
yang diinginkan. Benar. Ya. Jadi ingat lagi nih ya, mau masuk SD itu momen yang paling saya ingat ya Bu Nani ya, adalah pada saat mengantar anak pertama sekolah. Nah, Itu anak tuh nggak mau lepas tangannya dari saya, nangis. iya. Mungkin itu akan dirasakan ya untuk orang tua yang mau Banyak memasukkan yang anaknya ke SD. Dan itu saya ingat banget sampai sekarang, guru yang menenangkan saya, tenang Ibu, anak Ibu akan aman di sini. Iya. Itu saya nempel sampai sekarang dan benar anak Iya. saya akhirnya lepas dari saya. Nah itu banyak yang kita hadapi ya. ya. Jadi anak-anak yang tidak mau lepas dari orang tuanya, masih nangis, kita kasih waktu. Orang tuanya boleh hadir di kelas. Ya. Jadi kalau yang sama sekali nggak bisa dilepas, betul-betul ada yang biasa masih ini sekali ya, belum mandiri dan tidak siap berpisah dengan orang tuanya, biasanya masuk kelas, orang tuanya duduk. Terus nanti duduknya misalnya duduk di dekat, nanti duduk di dekat pintu. Habis itu nanti duduk di luar ya. Bertahap gitu ya benar bertahap. Kita biasanya kasih waktu sampai bulan September tuh harus selesai. Kalau belum selesai dilepaskan saja. Karena kita lebih menyiapkan diri. Di September belum beres, maka guru sudah harus siap benar-benar nanganin anaknya, bahwa ajarin dia mandiri, dan alhamdulillah so far alhamdulillah kebanyakan itu nggak ada lagi masalah di bulan September. Jadi kita ukur tuh di bulan September masih ada yang masalah nggak? Alhamdulillah nggak. Rata-rata sih nggak ada. Biasanya di awal-awal aja. Guru juga makin expert ya, bagaimana berbicara dengan anaknya. Bahkan tahu nggak, guru tuh kadang-kadang ngeluarin ininya sendiri, duitnya sendiri buat beli. Ya, misalnya beli sesuatu yang biar anaknya nggak nangis gitu ya. Jadi, luar biasa. Jadi tapi dia beli sesuatu yang cukup mendidik ya, misalnya, atau dia kasih, nih nanti dikasih bintang ya. Jadi gurunya tuh emang yang kreatif ya. Ya siap berkorban gitu. Karena kita kan sampaikan ke mereka bahwa pengorbanannya itu pasti akan diganti. Itu yang harus diyakinin. Jadi dengan adanya keyakinan itu, guru nggak usah khawatir. Jadi beberapa di antara mereka itu memang yang benar-benar memperjuangkan. Jadi kalau mau cari sekolah berarti gurunya harus yang berkarakter baik, berkualitas. Nah, selain itu apa lagi nih Bu Nani? Kita mesti mikirin apa lagi nih biar dapat sekolah yang bagus gitu? Kurikulum mungkin? Oh ya, kurikulum pasti ya, pasti. Kita memang harus ikut kurikulum nasional ya. Tapi di samping kurikulum nasional itu harus ada cara-cara yang benar-benar baik untuk bagaimana kita mendekati anaknya. Ya kurikulumnya itu memang harus yang benar-benar dipahami. Saya lihat sih kurikulum bagus ya. Sebenarnya kurikulum itu mau dia 2013, mau dia merdeka, itu semua bagus gitu ya. Nah memang bagaimana guru menangkap kurikulum ini. Nah jadi sekolah-sekolah yang baik itu adalah sekolah-sekolah yang merespon kurikulum ini tidak kaget gitu. Misalnya, oh sekarang kurikulumnya berganti lagi, terus panik, wah itu berarti nggak siap. Karena pada dasarnya kurikulum itu sama aja menurut saya. Cuman kalau ini tuh lebih disederhanakan, bentuknya kayak gini, ini menyampaikannya harus begini, ini porsinya lebih banyak dikit, nah kayak gitu. Tapi kalau apalagi bicara konten tuh kurang lebih sama. Jadi cari sekolah yang siap, sekolah yang punya struktur kurikulum yang baik gitu. Dia guru-gurunya mampu menjelaskan, nih anak umur begini mau diajarin apa gitu. Jadi guru-guru tuh harus siap bisa menjawab ketika orang tua tanya, anak saya ini umur berapa, mau masuk SD ini, terus kurikulumnya apa yang akan diajarkan kepada mereka. Nah, sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki guru yang mampu menjelaskan bahkan sampai evaluasinya. Jadi nanti anak ibu tuh akan dievaluasi ininya, akan diinikan ininya gitu. Terus dia juga mampu, guru dan kepala sekolah dan jajarannya ya, mampu menyampaikan semua itu kepada orang tua. Oke Ibu, tadi jadi selain guru yang berkualitas, terus kurikulum yang baik, apalagi nih yang harus dicari oleh orang tua untuk tips mencari sekolah SD yang bagus? Ini nih kegiatan-kegiatannya kegiatan-kegiatan biasanya ada kegiatan-kegiatan spesial. Apa sih yang membedakan dia dengan sekolah lain gitu kan? Terus kemudian pasti sarana prasarana yang mendukung seluruh program-program itu ya, program di kurikulumnya yang inti ya. Kemudian program yang di luar itu, misalnya kegiatan-kegiatan lainnya apa gitu. Nah itu yang mungkin bisa ditanyakan kepada
sekolahnya gitu ya. Ini kalau untuk ini nih kita ngapain, di mana tempatnya dan sebagainya. Kalau di Cendekia Muda kegiatan apa namanya yang membedakan dengan sekolah lain gitu? Pertama kalau basis kurikulumnya kan kita pakai Sirah Nabawiyah ya Yang tadi sebagai ya. basisnya. Jadi karena kan Rasulullah itu mengatakan bahwa ada Bani Robbi, aku dididik oleh Tuhanku. Ya. Rasulullah itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun nanti kita nggak akan menjadi seperti Rasulullah, tapi kan udah ada contoh yang terbaik. Kan Rasulullah itu sosok yang keberhasilan kehidupannya itu sangat jelas. Ya. Ya kan? Semua orang mengakui, sampai-sampai sekarang kan banyak yang bilang, oh ingin punya negara kita semoga jadi negara yang madani gitu. Ya madani itu maksudnya seperti Madinah yang dia set sistem dan sebagainya. Jadi dan kemudian keberhasilannya sampai ke kita saya kira ya. Nah itu sosok yang bisa kita contoh dan Rasulullah sendiri mengaku bahwa aku dididik oleh Tuhanku. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Allah mendidik Rasulullah itu dari usia lahirnya. Kemudian Allah takdirkan tinggal di kampung Bani Sa'ad, di tempat yang sejuk, di mana orang berbahasa dengan baik, ya. Jadi, oh ya saya lupa tambahkan ya satu tadi bahwa salah satu kesiapan orang tua itu mulai bicara yang baik itu maksudnya bicara yang banyak kepada anak dengan bahasa yang baik. Penting ya itu ya. Itu penting. Jadi kita melihat bagaimana rangkaian pendidikan yang diterapkan Allah kepada Rasulullah, gitu ya. Dan inilah yang kita pakai, kita pelajari, gitu. Oh ternyata di usia ini tuh Rasulullah sudah diajar untuk mandiri, untuk bisa berkomunikasi, ya untuk bisa menemui orang-orang yang baru dan sebagainya. Oke, jadi itu ya. Ada lagi mungkin yang lain, kegiatan yang lain itu berarti spesifiknya? Iya, jadi Fasilitas spesifiknya mungkin ya? misalnya nih kegiatan kalau berenang itu harus ya. Iya. Berenang. Ya kalau berenang itu harus kita bahkan kemudian belajar ya bahwa berenang itu intensitasnya harus dinaikkan dari tadinya sebulan 1 kali gitu? Sebulan sekali menjadi 2 pekan sekali. Oh gitu ya? Ya. Karena bagus ya memang ya, berenang itu ya. Karena bagi kita renang itu harus cepat selesai. Alhamdulillah sih kalau dari yang selama ini ada anak-anak baik kelas 3 tergantung juga fisiknya ya, kelas 3 kelas 4 mereka udah bisa satu gaya. Oh gitu. Jangan-jangan keluar dari sana jadi atlet renang ya Bu ya? Insya Allah. Banyak sih yang kita tuh kalau di pertandingan olimpiade sekolah di kota di apa gitu ya, emang banyak renang juga. Dapat renang karena renang kita fokus karena ini olahraga yang kayak induk olahraga kan renang itu juga ya kan karena kalau orang bisa renang tuh kayaknya basicnya ya gitu ya, selain jalan renang gitu ya, kalau ada apa-apa kan harus bisa berenang gitu ya. Iya. Nah itu jadi kegiatannya banyak. Ada kegiatan juga kita sebutnya sih pertunjukan kecil, ada pertunjukan besar gitu, melatih anak untuk tampil di depan dengan isi pertunjukan yang bermakna sama dengan pelajarannya. Terus juga kita tuh ada yang namanya kegiatan special days gitu ya. Special days itu ada tema-temanya. Kalau yang di Bandung tuh misalnya kita bikin namanya Mingguan Sunda. Iya, jadi Mingguan Sunda itu anak-anak belajar tentang budaya Sunda. Jadi mereka tuh belajar budaya Sunda dengan cara yang menyenangkan karena kadang mereka bermain kaulinan Sunda gitu ya. Kaulinan Sunda mereka belajar tuh. Terus mereka belajar bagaimana orang Sunda, bagaimana anak-anak atau anak-anak orang Sunda ya kepada orang tuanya, bagaimana bersikap, terus bagaimana kenapa bajunya kayak gini. Ya, itu mereka belajar. Jadi seru ya, jadi anak-anak itu sebenarnya mereka mengenal kayak main padahal belajar ya. Main tapi belajar. Mereka mengenal makanan-makanan Sunda. Kemudian nanti kalau sudah lebih lanjut tuh sudah diajak berdiskusi ya kenapa orang Sunda sukanya makanan ini. Kayak gitu loh. Ya, banyak. Insyaallah. Tapi yang bagusnya berarti di sini anak-anak itu dilatih untuk mandiri mengerjakan tugas. Nah, biasanya nih setahu saya Bu Nani ya, kalau ada tugas nih anak SD itu yang ngerjain pasti orang tuanya. Oh ya, gitu ya. Itu kan kalau di sini enggak mungkin ya. Apapun hasilnya. Nah, gimana tuh? Kalau biasanya kita tuh udah
pasti kita udah tahu ya. Iya. Kalau kalau yang kerjain orang tua itu kebaca. Sempurna gitu ya, Kebaca, kebagusan gitu ya. kebaca. Biarpun anaknya yang tulis, kita udah tahu gitu. Jadi inilah yang kita maksud dengan mengajarkan karakter-karakter yang Iya. baik. Ya kayak kejujuran. Hayo Kak, Bunda bantu di sampingnya. Bantunya gimana? Oh ini sudah ya, ini. Jadi encourage saja dia melakukannya. Iya. Terus itu temanin saja dia membaca. Kalau ada yang nggak tahu, oh iya ini bacanya ini disampaikan. Terus kalau kerjakan tugas memang tentu kita nggak menginginkan orang tua yang kerjakan ya. Kalau Iya. di masa-masa lalu kan suka banyak orang tua yang kerjakan ya, Iya. supaya angka anaknya bagus. Jadi alhamdulillah kan kita juga meskipun kita menilai akademiknya ya, tapi kita nggak menghargai akademik itu lebih daripada menghargai akhlak. Masya Jadi Allah. yang Iya. kita nilai pertama tuh akhlak. Iya. Kan tujuan inti dari pendidikan nasional itu adalah mendapatkan anak yang beriman, anak Iya. yang berakhlak karimah gitu ya. Jadi akademik itu bisa nyusul, Oke, ih bagus banget itu. harus akhlak dulu gitu. Jadi ini juga memang banyak kita temukan orang tua yang kekeh ya harus pekerjaan anaknya tuh sempurna, tapi yang lakukan Iya, orang kadang-kadang tuanya. seperti itu ya. Nah iya betul. Iya, iya. Jadi ini juga satu pertimbangan nih, mungkin ya bagaimana caranya cari sekolah yang bisa mendidik anaknya jadi nggak tergantung sama orang tua ya Bu Nani ya. Betul. Oke, itu tadi. Jadi, ngomong-ngomong tadi Bu Nani bilang kalau di Bandung ada Mingguan Sunda. Ini berarti ada rencana mau buka di luar Bandung ya? Karena Cendekia Muda kan adanya di Bandung. Iya betul. Mau buka di mana nih Bu Nani? Wah, Cendekia Muda. bocoran-bocoran. Insya Allah by this tahun ini ya, tahun ajaran ini 2023-2024 Ya. Insya Allah akan hadir sekolah Cendekia Muda di Makassar. Wow, luar biasa keren. Jadi insya Allah, jadi kita sudah waktunya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan selama ini ke tempat yang lebih luas lagi. Betul banget. Jadi bukan soal cabang ya, jadi kita tuh bukan cabang, bukan apa enggak. Jadi karena basisnya kan bukan business oriented dalam arti bisnis yang benar-benar profit oriented gitu. Tapi kita sekedar mau melebarkan nih kebaikan-kebaikan yang sudah selama ini kita udah buat dan kita eksplorasi terus supaya lebih baik. Kenapa juga tidak kita lebarkan lagi gitu kan ke tempat-tempat lain. Luar biasa. Kebetulan Kota Makassar lebih siap saat ini. 2023 berarti Juni ya tahun ini ya? Juni insya Allah. Wah, dari sekarang sudah mulai daftar dong. Sudah ini mulai, bulan insya Allah udah mulai Januari ya. buka. Guru-gurunya udah pada sudah dalam setting proses dong. Wah, luar rekrutmen biasa. dan sudah kurikulum sudah siap, Masya semuanya sudah siap Allah. insya Allah. Jadi untuk yang nggak mau pusing mungkin ya, mungkin yang kalau saya sih cari sekolah juga salah satunya nggak mau ada PR. Mungkin di sana juga sama ya. Cendekia Muda nggak ada PR nggak? Ya, kalaupun orang tuanya Cendekia nggak mau Muda susah. ada PR, itu pasti insya Allah anaknya bisa mengerjakan sendiri. Oh, Kan kita tuh oke. sekarang ada ini ya namanya, kita tuh ada dashboard eksternal yang bisa dilihat oleh orang tua dan anak dari rumah dari mana saja. Iya. Jadi kayak buka aplikasi aja di ini. Udah Buka semakin jadi punya icon jadi tinggal dibuka digital tuh ada ikonnya di HP bisa dibuka terus bisa trace sampai pelajaran tanggal berapa waktu itu ini guru ada rekamannya semua orang tua dan anak bisa melihatnya. Oh, Jadi udah kapanpun semakin yang canggih ya? kemarin itu nggak tahu jadi Oh, bisa oke, langsung oke, buka oke. terus lihat contoh-contohnya seperti apa ya. Jadi orang tua sebenarnya lebih enak loh sekarang. Waduh. Orang tuanya tinggal gini, ayo kita buka, buka, terus kalau bisa ditembak ke TV-nya bisa ditembak ke TV-nya ya, jadi lebih luas, lebih besar ya, atau di laptop. Oke, yang sekarang, nah kita lihat dulu waktu itu Bu gurunya bilang apa ya, buka lagi, Udah tinggal seperti itu ya diklik-klik sekarang ya? gitu. Wah, dulu saya belum tuh. Belum. Oh, Sekarang keren. udah bisa. Nanti di Makassar juga bisa seperti itu Betul. berarti. Oh, Jadi tinggal diklik-klik, dia buka nanti, oh iya, tanggal sekian, jam sekian ngapain. Oh ini tugasnya, di ini kan. Oh ya, jadi anaknya bisa insya Allah. Ini mah Dan tugas- orang tua lebih sedap lagi. Iya, gitu. ini orang tua udah nggak tugasnya berkurang banyak ini. Berkurang Tapi banyak. sebenarnya harus ada ya tetap ya dukungan orang tua ya Bu Nani ya. Tetap karena Jangan kan sampai setting cuek up, aja lepas gitu ya. setting up situasi di rumah, Iya, gitu iya, kan iya. itu orang tua sangat berperan. Terus orang tua perlu pantau, udah belum nak, gitu Iya, kan? iya, iya. Oke kita ini lagi ya, ada loh di situ bisa dibantu bukain. Ada misalnya kendala-kendala teknis bisa telepon guru. Iya, Biasanya iya, guru iya. tuh ready.
di WA, di telepon, kayak Iya, gitu. iya, iya. Keren banget loh. Jadi, Zaman saya dulu baru ya WA sih gercep ya, guru-gurunya keren-keren. Tapi kalau sistemnya terintegrasi kayak gini bagus juga nih Bu Nani. sudah, karena kita udah punya LMS kan, Iya, 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 Learning iya. Management System. Jadi jangan sampai orang tuanya kebablasan ya, udah deh semuanya diurusin cendekia muda aja. Tahu Pasti beres. tidak. Tetap orang tua juga harus punya Oh iya, peran penting ya Bu Nani ya. pasti kan. Jadi orang tuanya nanti lihat apa aja yang sudah dikerjakan, dan informasi atau laporan tuh tetap dari guru itu Iya. tetap ke orang tua. Mhm. Informasi harian tetap. Iya. Jadi orang tua tinggal memang Bun bisa nanti lihat di sini ya Bun gitu. Iya, Paling iya, gurunya iya. ngasih tahu kayak gitu. Iya, iya, Dan iya. biasanya harusnya sih orang tua lebih tersenyum. Iya, Karena pasti. lebih tersenyum, jadi bebannya lebih ini berkurang. Jadi orang tuanya bisa lebih enjoy. Iya, iya. Sehingga lebih banyak hal yang bisa di-share atau dibicarakan dengan anaknya. Iya. Sehingga lebih tumbuh nih karakter-karakter yang baik. Terus mereka bisa banyak punya waktu untuk latihan fisik gitu. Oke. Ini ya Bu, udah sampai sedemikian bagusnya cendekia ini sebenarnya sudah berapa lama sih berdirinya? Saat ini cendekia muda itu sudah 18 tahun. Masya Allah. Kalau Mm-mm. SD-nya. Iya. Kalau TK-nya itu udah 20 tahun genap tahun ini. Oke. Alhamdulillah sudah 20 tahun. Jadi sudah cukup banyak pengalaman. Betul. Kemudian juga ada SMP dan SMA-nya juga ya Bu ya? Ada SMP dan SMA. Oke. SMP-nya itu udah 17 tahun. Oke. SMA-nya yang baru 4 tahun. 5 tahun. Jangan-jangan nanti mau persiapan ada universitas nih? Amin, insya Amin Allah. ya. Sekarang jadi Makassar dulu ya. Ke Makassar dulu insya Allah. Oke. Makassar, sampai ketemu nanti ya. Dan kita bisa bertemu di Makassar. Iya ya, seru banget ya. Jadi menyebar kebaikan sampai ke Makassar Ya, ya. Sama ya intinya persisnya kurikulumnya ya Bu ya, betul. berarti semua ya. Intinya mah kita ingin menyebarkan kebaikan. Betul, itu yang penting. Karena itu kan tanggung jawab kita secara individual sebenarnya dan kolektif juga ya, bahwa kita harus bekerja sama untuk menyebarkan kebaikan. Kita harus juga menyebarkan kebaikan dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi maksudnya setiap individu itu dia punya kewajiban menyampaikan kebaikan kan. Nah, gitu. Baik, 18 tahun. Berarti prestasinya udah banyak dong Bu. Ini track recordnya seperti apa? Insya Allah terakreditasi Itu penting, ya. itu A-Gemuk. A-Gemuk tuh jadi udah paling bagus ya Bu Nani? Bukan kan paling tinggi 100 ya, gitu misalnya ya kita dapat 95, di mana standarnya itu di 84. Oh, di atas standar dong, jauh ya. Jadi kita udah dapat di 95 dan nilai ini kan rata-rata mungkin di 95 itu ya. Jadi ada item-itemnya tuh ada yang 100. Masya Allah. Ya, jadi ada komponen-komponen dari penilaiannya itu yang ada yang 100, ada yang 97 gitu ya. Jadi insya Allah ini terakreditasi dengan baik, sangat baik. Oke, jadi untuk orang tua nih yang mau cari sekolah berarti nggak boleh salah pilih ya. Bener-bener Cendekia Muda ini bisa jadi pilihan yang tepat karena tadi gurunya berkualitas, kurikulumnya oke, fasilitas juga. Terus juga saya baru tahu nih yang tadi sistem Learning management systemnya keren banget ya. Apalagi Bu Nani? Untuk biaya gimana ya? Biaya insya Allah tetap biasa-biasa saja. Biasa aja ya. Bisa di-compare dengan yang lain gitu ya. Dan insya Allah pada akhirnya, ini kalau dari yang teman-teman yang sudah ini ya, ini kalau di-compare ya memang insya Allah sangat bersaing gitu ya. Tapi kita juga ada nih ini yang khusus, treatment yang khusus untuk yang yatim. Karena yatim itu kan tanggungan, setiap muslim itu harus bertanggung jawab pada anak yatim di sekitarnya gitu ya. Kita ada kuota untuk anak yatim, insya Allah. Kalau anak yatim di Cendekia Muda itu sudah bisa sampai 100%. Alhamdulillah ya. Iya, jadi itu bentuk dari kita ingin menjadi taat saja dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita gitu. Oke. Mungkin terakhir nih ada yang ingin Ibu sampaikan, mungkin tips terbaik untuk memilih sekolah khususnya SD Cendekia Muda. Insya Allah. Ya pasti untuk tips-tips memilih sekolah tadi sudah saya sampaikan ya. Dari yang sudah saya sampaikan itu mungkin pertama kalau saya boleh urutkan nih, lihat gurunya.
Iya, Gitu. betul. Lihat gurunya. Saya banget itu. Iya. Nah, lihat gurunya, kemudian lihat tentu saja kurikulumnya, terus lihat filosofinya, Iya. kemudian lihat bagaimana sekolah ini bisa membawa anak menjadi anak yang soleh, bisa membawa anak menjadi anak yang tunduk pada Allah, yang selalu ingat bahwa ada Allah, yang selalu ingat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memilih sekolah itu hal-hal yang kita perlu lihat, baru kemudian kita melihat bagaimana fasilitasnya, karena fasilitas itu insya Allah kalau gurunya bertanggung jawab, fasilitasnya itu pasti juga mengikuti gitu. Dan jangan lupa orang tua mempersiapkan diri dengan juga menyiapkan dirinya, ya, menyiapkan dirinya, menemani anak pada usia anak ini masih, kalau istilah kalau kita umpamakan dia pohon, anak usia ini tuh dia berada pada usia taking root. Ya, jadi dia seperti akar kecil-kecil yang mencari makan di atas gitu ya. Jadi dia masuk, terus kan dia tumbuh dari bawah kan, terus dia keluar cari makan di mana nih makanannya. Nah, orang tua mempersiapkan dirinya untuk membuat situasi dan kondisi-kondisi atau lingkungannya itu menjadi sehat untuk anak ini mendapat makannya. Masya Allah, Gitu, luar biasa. kira-kira. Dan jangan lupa masih ada SD di Makassar nanti nih ya. Iya, insya Allah. SD Cendekia Muda hadir SD di Cendekia Makassar. Muda akan hadir di Makassar pada tahun ajaran 2023-2024. Insya Allah saat ini kita sudah membuka pendaftaran. Ada yang pendaftaran online dan insya Allah diikuti oleh pendaftaran yang offline. Oke, nanti tinggal cek media sosial berikut ini aja gitu ya Bu ya. Hubungi informasi lebih lanjut bisa cek di situ ya. Betul. Baik Bu Nani, sahabat Cendekia Muda, bahwa sebagai orang tua, anak itu adalah titipan ya Bu Nani ya. Jadi kita wajib memberikan yang terbaik untuk anak, dan pendidikan anak itu adalah investasi jangka panjang. Jadi memilih SD itu harus benar-benar yang terbaik. Dan saya sebagai orang tua yang pernah memasukkan anaknya ke SD Cendekia Muda, ini benar-benar pilihan yang tepat. Tidak salah pilih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda sebagai orang tua juga tidak salah pilih untuk memilih SD Cendekia Muda untuk anak Anda. Demikian tadi ngobrol-ngobrol seru saya dengan Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Mudah-mudahan bisa lebih tercerahkan ya untuk orang tua yang masih bingung mau memasukkan anak SD mana gitu ya, ke SD mana. Jangan salah pilih, udah nggak usah pusing deh. Tadi udah saya dengar juga fasilitas terakhirnya yang bikin orang tua jadi lebih mudah lagi, yang learning management systemnya itu ya. Keren banget. Ya, pas dengan yang terutama yang bekerja ya. Iya, betul sekali. Bekerja. Tapi jangan juga sampai saking percayanya kebablasan anaknya malah nggak ditengokin ya. Baik, dan sampai ketemu lagi sahabat Cendekia Muda di Indonesia berikutnya. Saya Wanda dan Ibu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.